kita memiliki komitmen pada Tuhan untuk semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Oke, shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan renungan ya dengan tema Memento Mori. Ingatlah hari kematianmu. Waduh ya, kok ngomong bicara tentang kematian. Tetapi tahu gak, kalimat kata Memento Mori ini menjadi pengingat dalam kehidupan kita bahwa manusia semua akan mengalami kematian. Maka hari ini kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita pakai semaksimal mungkin. Nafas kehidupan, ya kita masih bisa berjumpa dengan keluarga kita, ya bisa berjumpa dengan kerabat kita, ya mari kita jadi berkat. Nah, ketika kita tahu bahwa hidup ini hanya sementara, maka apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, ya kita harus mau hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita akan lihat di dalam Lukas pasal 9 di ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Ya, ada kata apa? Memikul salibnya setiap hari, ya, dan mengikut aku. Nah, tahu gak sih kata mengikut itu, ya dalam teks Yunaninya itu dalam bentuk person. Artinya apa? Ya terus menerus, ya. Kita memikul salibnya dan mengikuti Yesus terus menerus. Artinya apa? Bahwa kita tidak akan pernah libur untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Iblis ya akan lihat nih, siapa nih anak Tuhan yang libur ya hari ini ya. Tetapi ayat ini memberitahukan kita selama kita masih hidup, ya, mari kita mau sama-sama pikul salib. Artinya bicara apa? Melepaskan hak kita. Dan yuk kita mau sama-sama memikul untuk hidup takut akan Tuhan, taat pada Tuhan. Ya seperti Yesus harus memikul salib sebagai taat kepada Bapa. Ya begitu juga kita mau memikul salib ya. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan dan melepaskan hak kita bahwa hidup ini saya hanya untuk menyenangkan Tuhan setiap hari dan terus menerus. Artinya apa? Yuk kita sama-sama minta kepekaan nama Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus lakukan, visi apa yang kau berikan dalam kehidupan saya, supaya apa? Memuliakan namamu. Selagi saya masih hidup, selagi Tuhan masih berikan kekuatan, saya ingin menjadi berkat. Saya mau pikul salib Kristus, saya mau taat pada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan setiap hari dan mengikuti Engkau setiap hari selama-lamanya. Amin. Karena dari kata akoloteto, ya dalam bahasa Yunani kata mengikut dari akoloteto, ya terus menerus mengikuti Tuhan. Ya. Jadi tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tapi visi yang Tuhan berikan, aku mau ikut Tuhan. Visi apa Tuhan? Ya, melakukan ini, lakukan itu, dan banyak sekali hal yang Tuhan mungkin berikan. Hari ini kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi selama hidup ini jangan buang waktumu sia-sia, ya berkelana ke sini tanpa tujuan. Kita mau duduk diam. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Itu menjadi salib saya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, ya, selama kita masih hidup, ayo kita mau tinggalkan jejak teladan iman bagi orang-orang sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi generasi kita, bagi anak-anak rohani kita, bagi siapapun yang kenal kita. Kita mau tinggalkan jejak teladan iman. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku apa? Telah memelihara iman. Ya Paulus ini menulis ini ya itu sebelum hari kematian. Ya yang jelas dong Paris, kalau udah mati yang bisa nulis ya. Tetapi ada satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Paulus mengatakan ini ya, aku sudah selesai nih visiku nih. Aku telah menyelesaikan pertandingan iman dan aku telah memelihara iman. Ya dikatakan ya. Jadi Paulus menulis ini untuk mendeklarasikan kepada anak rohaninya. Paulus menulis ini untuk memberikan teladan kepada anak rohaninya. Begitu banyak hal yang saya lewati, ya, baik itu di penjara, baik itu dianiaya, baik itu demi kepentingan Yesus Kristus saya lakukan. Dan saya meninggalkan teladan iman ini, saya mendeklarasikan teladan iman ini kepada kamu Timotius, ya. Maka Rasul Paulus mengatakan, aku telah memelihara iman. Dan begitu juga kamu Timotius, anak rohaniku, kamu juga harus sama meninggalkan teladan iman bagi apa? Generasi-generasimu, bagi orang-orang di sekitarmu, ya. Maka ya semasa kita hidup biarlah kita juga sama
Ya, seperti Paulus mendeklarasikan iman kepada anak rohaninya dan orang-orang sekitarnya, termasuk pada kita semua yang membaca ayat ini. Biarlah kita juga mendeklarasikan iman kita dengan apa? Teladan yang baik semasa hidup kita. Katakanlah amin, haleluya. Jadi sebelum Anda dipanggil Tuhan, pastikan kita pun juga sama-sama mendeklarasikan bahwa saya telah memelihara iman dan ikutilah teladanku. Ya, amin. Maka saya bersyukur hari ini teman-teman dikasih Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika kita mau hidup ya memakai waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita pun harus mewarisi teladan iman bagi orang sekitar kita, bagi anak rohani kita, bagi orang-orang yang kita layani, bagi orang-orang yang berada kerabat kita yang dekat dengan kita. Ya, yuk kita sama-sama selagi kita masih hidup, ya tinggallah jejak teladan iman ya kepada orang-orang sekitar kita. Haleluya, haleluya. Memento mori, ingatlah hari kematianmu. Yang ketiga, ya kita nggak mau mati konyol. Ya, mati konyol apa Bapak Ibu? Nasib sudah ditentukan oleh Tuhan, ya hidup mati semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya hari ini, selama Anda masih hidup, yuk kita sama-sama apa? Menjaga kesehatan. Artinya apa? Kita mau menjaga kesehatan untuk apa? Kepentingan visi Tuhan. Ya. Banyak masih ada yang Tuhan beri, ini visinya kayak gini ya. Ya, iblis ya pintar. Wah, bagaimana ya supaya visi ini tidak terlaksanakan ya? Bagaimana ya supaya hati Tuhan tidak terlaksanakan, visi Tuhan tidak terlaksanakan? Olah, ya buat Pak Aris tidak menguasai diri lah, jadi makan apa aja. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama bertanggung jawab atas kesehatan. Ya, kalau kita tahu semuanya pasti kita akan meninggal, bukan berarti kita ceroboh atas kesehatan. Ya, maka dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. 1 Korintus 10 ayat 31 dalam bahasa Indonesia hari-hari dikatakan gini. Apapun yang saudara lakukan, saudara makan atau saudara minum, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Kalau kita tahu darah tinggi, udahlah jangan makan kambing guling banyak-banyak ya. Ya. Kalau kita sehat, Bapak Ibu, visi Tuhan ya, kita melayani Tuhan dengan badan fresh dan sehat, itu puji Tuhan ya. Tapi ya yuk kita sama-sama kembali memahami ya Tuhan pengen kita panjang umur ya jadi jangan pakai alasan ya itu hidup mati itu urusan Tuhan lah ya, tapi akhirnya tidak menguasai diri dalam hal makanan ya. Jadi hari ini tanggung jawab kesehatan pada diri kita ya. Jadi itu yang ketiga, kita bertanggung jawab atas kesehatan. Walaupun kita tahu semua pasti mati, kita bertanggung jawab atas kesehatan kita supaya apa? Visi Tuhan terlaksana. Haleluya, haleluya. Maka selama kita hidup ini, yuk ada 3 hal yang tadi kita harus lakukan. Menyenangkan hati Tuhan, memberikan teladan iman. Yang ketiga, ya kita bertanggung jawab atas kesehatan demi pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.